Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah sebagai perwakilan kelompok 8 dalam menjelaskan materi kelompok saya itu mengenai riba dalam perspektif Islam. Berikut pemaparan materinya. Pengertian riba dalam perspektif Islam. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Nah, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegakkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengutip buku tafsir ayat-ayat ahkam oleh Dr. Andes Haji Abdurrahman Kasdi, menurut bahasa, riba berasal dari kata ziyadah yang artinya tambahan. Dalam Al-Quran, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau menyimbang yang tidak dibenarkan oleh syariah. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Nah, adapun Al-Haris bin Usma meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap utang yang menimbulkan manfaat adalah riba. Dari pernyataan di atas, Ahmad Syahfat LC dalam bukunya Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat menyebutkan pendapat tersebut tidak tepat karena hadis itu sendiri sanadnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jumhur ulama juga tidak menjadikan hadis ini sebagai pedoman atas definisi riba, sebab ia tidak menyeluruh atau lengkap. Di samping itu, ada manfaat yang bukan riba, yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak isyaratkan. B. Ayat dan terjemah atau al-ayat wa al-tarjamah. Nah, pertama itu ada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, terdapat pula pada Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Nah, terdapat pula pada Quran surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Terdapat pula pada Quran surah An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, yaitu Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Adapun Quran surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Islam. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk memperoleh ridho Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang C. Korelasi ayat atau munasabat al-ayat, di mana pada Quran surah An-Nisa ayat 159 dan surah An-Nisa ayat 160 menjelaskan tentang salah satu bentuk kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah. Sedangkan pada ayat ini An-Nisa
ayat 159 Allah menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba. Bentuk larangan tersebut menurut Wahab al-Zuhaili merupakan siksaan Allah pada orang-orang Yahudi di dunia, dan kelak mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Sedangkan orang mukmin yang berbuat baik, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar berupa surga. Pada Quran surah Al-Rum ayat 39, jika ada ayat sebelumnya, Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah zat yang maha melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Maka pada ayat berikutnya Allah menghendaki agar orang-orang yang beriman tidak segan-segan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Sebab harta yang diinfakkan tersebut tidak bisa terkurangi kadar kualitasnya apabila Allah telah melapangkannya. Adapun pada Quran surah Ali Imran ayat 130, setelah Allah memberikan penjelasan pada ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang beriman agar tidak mengambil makanan orang-orang musyrik dan Yahudi, serta menjelaskan pada mereka bahwa kunci sukses dalam perang Badar dan Uhud agar tidak tertipu dengan strategi orang musyrik dan Yahudi adalah sabar dan takwa. Adapun pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 278, Allah membahas tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan, karena bagaimana mungkin dapat memberi kalau tidak memiliki. Nah, pada ayat ini ada cara memperolehan harta yang dilarang, yaitu bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharapkan imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh untuk mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktik dikenal dengan luas di kalangan masyarakat Arab. Kemudian D. Tafsir tematik ayat-ayat riba. Adapun maksud pada surah Al-Nisa ayat 159, Allah mengharamkan kepada ahli Alkitab memakan riba. Pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab perjanjian lama, Keluaran 22/25 ditemukan tuntunan berikut: jika engkau meminjamkan uang kepada salah seseorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai orang penagih hutang terhadap dia. Janganlah pula kamu membebankan bunga uang kepadanya. Sementara kata riba yang terdapat dalam Quran surah Rum ayat 30 Quran surah Ar-Rum menurut Ibnu Katsir yang mengutip pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid adalah bermakna pemberian atau hadiah yang diharapkan mendapat imbalan yang lebih dari hadiah yang diberikan. Nah, tentu saja karena niatnya sudah demikian, maka baginya tidak mendapat pahala di sisi Allah, meskipun perbuatan tersebut termasuk kategori yang mubah. Bahkan Imam Al-Bahgawi menghukumi halal atas dasar perbedaan arti kata riba dalam ayat Al-Rum di atas dengan kata riba pada ayat-ayat lain. Itulah tadi sedikit pemaparan dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.